Bali, sebuah pulau kecil dalam gugusan pulau-pulau di Nusantara, memiliki beragam seni dan budaya seperti seni patung, seni lukis, seni tabuh, seni tari, dan atraksi budaya. Salah satu kesenian Bali yang mendapat pengaruh dari kepercayaan animisme dan dinamisme zaman prasejarah yang hingga kini masih terpelihara adalah kesenian Barong dan Rangda. Barong dan Rangda diperkirakan sudah ada sejak abad ke-16 pada masa pemerintahan Dalem Watturenggo. Hingga kini, beragam jenis barong yang tersebar di wilayah Bali seperti barong ketet, barong macan, barong sampi, barong singa, barong naga, barong landung, dan lain-lain. Dalam pementasan calon narang di Bali, barong dan rangda adalah simbolis sifat kebatilan dan sifat kebajikan. Rangda mewakili sifat kebatilan, sedangkan barong mewakili sifat kebajikan. Kedua simbolis ini adalah betara yang merupakan konsep Rua Bineda, simbol keharmonisan dan keseimbangan, yang dipuja atau disungsung di sebuah pura oleh kelompok masyarakat desa untuk memohon keselamatan dan dijauhkan dari mara bahaya. Kita mulai dengan sebuah legenda yang ada di Desa Singapadu, yaitu legenda mengenai pencipta barong di Singapadu yang bernama Cokorda Api. Cokorda Api ini adalah seorang sanggeng besar di Puri Singapadu dan mewarisi beberapa generasi kemudian. Salah seorang di antara sanggeng muda yang ada sekarang adalah Cok Rake Tisnu. Cok Rake Tisnu ini adalah sanggeng pembuat topeng, pembuat tapel, termasuk pembuat tapel, barong, dan rangda untuk kepentingan sakral. Nama saya Cokorda Rake Tisnu. Profesi kami di rumah ya mengikuti jalan orang tua dan juga leluhur kami dari awal sudah membuat barong sakral maupun yang tidak sakral. Di sebuah banjar di Desa Sanding, atas petunjuk sesepuh adat dan hasil paruman adat, disepakati untuk melakukan pembuatan barong dan rangda yang bertujuan untuk mempertebal rasa bakti, mempererat kebersamaan, sekaligus memohon keselamatan. Yang saking desa Pekraman Sanding, sekarang kan nanti niki kita ke yang di desa dari Banjar Sanding Banjar, ke Kanada Kijang ke di Banjar Sanding Banjar. Tujuan bisa niki mana napis tane ring jaga tidak niki presiden teteg alit-alit teh muda-mudi antara muda-mudi sarang keramo niki mana presiden adung bagi mana presiden nafastane sarang-sarang sana master menawi pengisi dari gumun mawasan yang wenten sampun susunan barong presiden mau bareng-bareng gitu. Proses perencanaan hingga rangkaian sakralisasi memerlukan waktu berbulan-bulan hingga tahunan. Jadi kalau kita membuat barong sakral dari awal untuk mencari kayunya itu sudah ada upacara ngepel atau nunas mohon kayu di mana akan mencari kayu untuk disungsung. Sebelum mengerjakan, kira-kira kita rendam 1 bulan dalam air biar getah-getah daripada kayu itu hilang, kemudian mereka biasanya tidak kena rayap. Pertama kayu itu dibagi 2
atas dan di bawahnya. Kemudian kita haluskan. Nah, setelah kami mengerjakan barongnya, kemudian kami orten, bulang pakaiannya kami orten, ada yang mengukirnya, ada yang mencetnya, ada yang meradel kan. Begitu kira-kira sebulan sebelum diambil lagi waktunya akan diambil barong itu, kita harus sudah mulai ngakitnya. Selesai barong ini di rumahnya Sangit, rumah saya, kemudian mamitan di Belajan, itu pun dengan upacara. Pada saat proses mamitan, beberapa pemangku mengalami trans atau kerauhan. Om ka santoyo, kaliko dosa, santoyo manaso dosa, kemandat kasamam suamam, om santi, om. Barong dan rangda yang sudah dimohonkan taksu, selanjutnya dipendak untuk dibawa ke desa Sanding. Masyarakat Sanding selanjutnya menentukan hari baik untuk melakukan upacara sakralisasi. Mulai dari pecaruan berupa upacara pembersihan untuk menetralisir kekuatan negatif. Dilanjutkan dengan upacara pemelaspas yang bertujuan menyucikan barong dan rangda dari noda baik skala maupun niskala selama proses pembuatan. Upacara ngatep dan pasupati yang bertujuan menyambungkan tapel dengan badan atau busananya. Dan mulai saat ini, barong dan rangda sudah merupakan personifikasi dari roh dan kekuatan gaib. Pada tengah malam dilakukan upacara ngerehim yang bertujuan memasukkan kekuatan gaib ke dalam barong dan rangda sehingga barong dan rangda mendapat kesucian serta kehidupan secara rohani. Tidak lunas ring pengayahnya mana dadang jenak pergi. Upacara ngerehim merupakan puncak proses sakralisasi. Beberapa warga pengungsung mengalami trans atau kerauhan. Barong dan rangda sebagai salah satu karya seni yang disakralkan oleh masyarakat Bali yang syarat dengan pesan moral spiritual menambah pesona budaya Nusantara.